Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Ma'arij ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Artinya, pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil 2 faidah saja dari 3 ayat yang mulia ini. Yang pertama, ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa kiamat. Ada 3 gambaran kedahsyatan kiamat dari 3 ayat ini. Yang pertama, takunus sama kalmuhl. Langit meleleh seperti cairan tembaga atau perak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, langit yang saat ini kita lihat bersama betapa besarnya, betapa kokohnya, tanpa ada satupun tiang yang menyangganya. Ternyata nanti di yaumul qiyamah langit itu meleleh seperti cairan tembaga atau perak. Dia tidak lagi seperti langit yang saat ini kita lihat. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana keadaan langit saat nanti terjadi kiamat. Di antaranya di surat Ibrahim ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Demikian pula langit. Berarti langit nanti juga akan diganti dengan langit yang lain. Keadaannya sudah berubah. Keadaannya sudah berbeda. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan mereka semuanya, yakni di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Taib. Jadi langit nanti di yaumul qiyamah itu akan berubah keadaannya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bumi. Kemudian di ayat yang lainnya di surat Ar-Rahman ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi di yaumul qiyamah nanti langit itu akan terbelah kemudian menjadi merah. Ya, nyambung dengan ayat yang ada di surat ini, yakni di surat Al-Ma'arij, ya dia akan meleleh. Ya, meleleh itu karena apa, Ibu? Karena panas. Kemudian meleleh dan mencair. Baik. Maka di surat Ar-Rahman ini digambarkan langit itu akan terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Artinya dia memanas, kemudian mencair dan meleleh. Di surat yang lainnya, surat At-Tur ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang langit. Yauma tamurus samaa'u maura. Hari ketika langit benar-benar berguncang. Nas'alullah as-salamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bumi kalau berguncang rasanya apa? Alhamdulillah di sini tidak ada gempa, Ibu ya. Saudara-saudara kita sedang diuji di Jawa Barat dengan gempa 5 sekian, begitu ya, guncangannya. Kalau bumi berguncang, sungguh sangat mengerikan. Sungguh sangat mengerikan. Bagaimana lagi kalau yang berguncang itu langit? Yauma tamurus samaa'u maura. Kemudian di surat Al-Haqqah ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang langit. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Sekarang kita melihat dan menyaksikannya sangat kokoh tanpa tiang penyangga. Nanti di yaumul qiyamah langit itu menjadi lemah dan terbelah, menunjukkan bahwasannya betapa dahsyatnya peristiwa kiamat. Kemudian gambaran yang kedua tentang dahsyatnya kiamat, wa takunul jibalu kal'ihan. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang gunung-gunung yang ternyata ketika terjadinya kiamat menjadi seperti bulu yang berterbangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Langit, kemudian gunung, ini makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh, sangat kuat. Gunung itu disebut di surat An-Naba, wal jibala autada. Ya, gunung itu menjadi pasaknya bumi, menjadi pasaknya bumi. Baik, ibu yang dirahmati Allah, dia menjulang tinggi sangat kokoh dan perkasa. Namun di yaumul qiyamah nanti gunung-gunung itu menjadi sangat ringan. Ya, saking ringannya seperti bulu yang berterbangan. Menjadi sangat lemah. Saking lemahnya dia seperti bulu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa surat yang lainnya tentang keadaan dan kondisi gunung saat terjadinya kiamat. Di surat An-Naml ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal sesungguhnya dia itu berjalan seperti jalannya awan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini maksudnya adalah peristiwa kiamat. Ya, gunung itu berjalan, dikira dia tetap di situ, sesungguhnya dia berjalan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Di ayat yang lain juga ditegaskan di surat At-Tur ayat yang ke-10, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Ya, gunung-gunung itu benar-benar berjalan. Nanti berhamburan ya seperti bulu yang berterbangan. Ya, kalau saat ini gunung berjalan enggak Ibu? Gunung berjalan tidak saat ini? Kadang hampir berjalan. Ya, gempa itu kan bikin berjalan, bergeser dia. Ada pergeseran, ada pergerakan. Dan itu mengerikan sekali. Artinya cuman bergerak saja, bergoyang. Ya. Kalau bergerak dan bergoyang itu gunung, itu sudah mengerikan efeknya bagi yang di sekitarnya. Biasa orang mendeteksi gempa itu dari mana? BMKG. Nah, iya, BMKG maksudnya mendeteksinya dari mana, Bu? Dari apa namanya nih? Dari dasar laut kan? Ya, dari dasar laut atau dari gunung berapi. Gunung berapi, gunung yang aktif. Itu bisa enggak mengakibatkan gempa? Bisa. Nah, kalau kemudian gunung aktif itu meletus, barakallahu fikum, berarti ada apa di situ? Ada pergerakan. Ada pergerakan ya dari dalam gunung itu. Nah, itu baru bergerak. Bagaimana kalau gunung itu berjalan? Ya. Ada juga istilah sesar. Sesar, tahu sesar Ibu? Ibu mungkin ada yang pernah disesar ya. Ngeri kan Ibu sesar itu? Nah, ini juga sesar itu, lempengan-lempengan sesar ini juga sangat berbahaya. Dan negeri kita ini juga ada di lempengan-lempengan bumi. Artinya termasuk rawan bencana gempa. Barakallahu fikum. Di daerah kami di Jawa Barat katanya juga ada 4 sesar. Nah, yang kemarin bikin gempa di Bandung dan di Garut itu namanya sesar Garsela, Garut Selatan, gitu ya. Loh, benar ini. Garsela itu singkatan Garut Selatan. Ya. Seperti istilah ilmiah gitu ya. Tapi sebetulnya itu singkatan sesar Garut Selatan. Barakallahu fikum. Di daerah saya di Subang itu juga ternyata ada sesar, baru tahu kemarin saya. Nasallallahu as-salama, semoga aman-aman saja. Ya, daerah Cirebon, Kuningan ada, Cianjur, Sukabumi juga ada. Itu ada 4 di Jawa Barat itu ada sesar, ada 4 sesar yang semuanya berpotensi gempa. 5 sekian sampai 6,8. Kalau di Bandung itu sesar Lembang namanya. Ya. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Ini lempengan-lempengan bumi. Barakallahu fikum. Berarti ada potensi bergerak, ada pergerakan. Nah, sekalinya bergerak itu kan mengerikan. Ya, semoga tidak bergerak gitu. Kecuali nanti kalau kiamat saja. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini gunung juga demikian. Gunung itu kalau bergerak, maka efeknya luar biasa. Bagaimana lagi kalau gunung itu berjalan? Nah, keadaan kiamat nanti, gunung itu tasir, dia berjalan. Wa tasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung itu berjalan. Di ayat yang lain juga ditegaskan di surat An-Naba ayat 20. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu dahsyatnya kiamat dan banyaknya pergerakan bumi ini. Gunung meletus, terjadi gempa, jadi gunung berapi. Barakallahu fikum, lempengan-lempengan bumi bergerak, menunjukkan ada pergerakan gunung-gunung.
Ini sesungguhnya tanda-tanda dekatnya kiamat. Kasratuz zalazil itu termasuk tanda dekatnya kiamat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, di antara dahsyatnya kiamat, wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Kalau saat ini kita di dunia, walhamdulillah komunikasi itu jalan, ya, baik secara offline ataupun secara online, ya, baik secara langsung ataupun menggunakan media. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita kadang tidak ketemu besti 3 hari, itu rasanya 3 bulan tidak ketemu, kan begitu. Barakallahu fikum. Maka mesti ada saja WA, sedang apa, di mana, begitu kan? Barakallahu fikum. Nah, nanti itu tidak akan terjadi ketika peristiwa kiamat. Tidak ada teman akrab yang menanyakan temannya. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu? Iya. Karena orang ketika nanti di yaumul qiyamah itu kesibukannya sudah sangat luar biasa. Sibuk ngapain kira-kira? Sibuk mikirin nasibnya masing-masing. Apakah dia akan selamat ataukah dia akan celaka? Kan begitu. Orang itu semakin sibuk, orang itu, ibu yang dirahmati Allah, ketika terlalu banyak kesibukan, biasanya dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Begitu. Maka bagaimana kesibukan nanti di kehidupan akhirat saat terjadinya kiamat? Orang semua sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Baik. Maka di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambarannya. Ya, di antaranya di surat Luqman ayat 33. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak akan dapat menolong anaknya dan seorang anak pun tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini seorang bapak bisa pasang badan. Untuk apa? Untuk menolong anaknya. Seorang anak juga demikian. Dia berani mati demi melindungi, menjaga bapaknya. Barakallahu fikum. Itu di dunia. Di akhirat nanti tentu berbeda keadaannya. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Masing-masing memikirkan nasibnya. Di ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 101. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun." Nah, ini mirip ayatnya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Tidak ada lagi pertalian nasab. Nasab yang sering diagung-agungkan, nasab yang sering dibangga-banggakan. Nanti pada yaumul qiyamah fala ansaba bainahum. Enggak ada lagi urusan nasab, enggak ada lagi. Taib. Wala yatasaalun, dan tidak ada pula mereka yang saling bertanya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Saking mengerikannya keadaan huru-hara saat itu. Maka tidak ada lagi nasab. Ya. Apalagi ordal. Tidak ada itu. Orang dalam tidak ada. Nasab tidak ada. Ya.
Barakallahu fikum. Juga tidak ada orang yang saling bertanya. Semuanya sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Di surat Fatir ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba." Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibebani dengan dosa yang berat, lalu dia memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, maka tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Di dunia, Ibu, namanya pertalian nasab, namanya dengan saudara sendiri, banyak sekali kemudian yang bisa membela, mendukung, mensupport, bahkan menyumbangkan sebagian daripada hartanya. Demi apa? Demi mengurangi beban keluarga, beban saudara. Di akhirat nanti tidak berlaku. Tidak berlaku. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Abasa ayat 34 sampai ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni." Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya sendiri, dari ibu dan bapaknya sendiri, dari istri dan anak-anaknya sendiri. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu masing-masing mereka mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Semua memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Surat apa itu? Tambahkan itu. Az-Zuhruf ya. Coba lihat surat Az-Zuhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan, persahabatan, bestian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar takwa, itulah nanti yang akan langgeng sampai di kehidupan akhirat. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita menjalin hubungan, jalinlah hubungan itu dengan dasar takwa. Jangan dengan dasar kepentingan dunia. Karena kalau orang menjalin hubungan itu dengan dasar kepentingan dunia, biasanya berlaku satu istilah, habis manis sepah dibuang. Ya. Lu nguntungin gue berteman dengan lu. Begitu kan bahasa Betawinya. Kalau lu tidak menguntungkan gue, mohon maaf gitu ya. Lu bukan lagi teman gue. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menjalin hubungan, nah di antara muhasabah yang mesti kita lakukan adalah hubungan ini dasarnya apa?
Ibu punya hubungan? Siapa yang paling dekat dengan kita? Suami, pasangan kita. Coba perhatikan, ini dasar hubungan ini apa? Apakah karena dasar ketakwaan? Fillah, lillah, wa billah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Atau karena dunia? Nah ini perhatikan. Kalau dasarnya karena dunia, selesai sudah. Paling hanya di dunia saja. Bahkan belum mati saja, kadang sudah pada selesai itu, hubungan itu. Ya tidak Ibu? Ya. Kalau karena dunia, ya berlaku tadi, istilah tadi. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu karena dasarnya dunia. Dasarnya dunia. Tapi kalau dasar takwa, maka susah senang bersama di dalam ikatan ketakwaan. Ya. Ketika senang bersama, ketika susah juga bersama. Begitu. Dengan siapapun. Dengan orang tua, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, murid kepada guru, guru kepada murid, kita bertetangga, kita berteman. Barakallahu fikum, maka bangun semuanya dengan dasar takwa. Ya. Kalau tidak dibangun di atas dasar itu, di dunia saja sudah ditampakkan bagaimana mereka itu mudah bercerai-berai. Barakallahu fikum. Apalagi ya menjalin pertemanan dengan dasar politik. Oh itu apalagi, ya. Tidak menguntungkan, sudah dibuang dia, gitu kan. Atau tidak punya duit, selesai, tidak bisa maju. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi jalinan hubungan itu harus dengan dasar ketakwaan. Jika ingin langgeng, terus kita dapatkan manfaatnya sampai di kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu tambahan ayatnya ya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Kita lanjut. Faidah terakhir. Faidah kedua. Surat atau ayat yang berbicara tentang kedahsyatan hari kiamat memberikan faidah bagi kita dalam mengokohkan keimanan, menghasilkan rasa takut yang mendalam kepada Allah dan azabnya, membangkitkan hati yang lengah dan lalai, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Makanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu seringkali disandingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah yang kemudian akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, semangat di dalam beriman dan juga beramal saleh. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, pantaslah kalau kemudian para ulama menulis kitab-kitab tersendiri terkait dengan pembahasan larangan-larangan di dalam syariat, kemudian ancaman-ancaman di dalam syariat. Demikian pula para ulama menulis tentang kabair, tentang dosa-dosa besar. Para ulama juga menulis tentang neraka dan seluk-beluk tentang neraka. Nah, ini semua untuk membantu kita ya supaya hadir rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas diri dalam hari-hari yang kita jalani. Maka hari demi hari yang kita jalani seharusnya menjadikan kita semakin serius membekali diri untuk bekal terbaik di akhirat nanti.
Ada nasihat dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, tuhsin fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa ma baqiya. Hendaknya engkau berbuat baik pada umurmu yang tersisa. Masih ada sisa umur, Ibu? Mudah-mudahan. Kita ini kan sedang menikmati sisa-sisa umur. Ya tidak? Orang kalau nyebut sisa umur itu biasanya siapa? Orang yang baru pensiun. Ya. Sisa usia Ustadz. Enggak, semua juga kita sisa usia. Yang muda-muda juga sama. Hari demi hari yang dia jalani sebetulnya sisa-sisa usianya. Innaka ayyamun majmu'ah. Manusia itu, engkau itu adalah kumpulan-kumpulan hari. Berarti kalau berlalu satu hari, ya, berarti hilang juga bagian daripada diri kita ini. Berarti semuanya sisa umur. Baik yang muda ataupun yang sudah tua. Begitu. Maka nasihatnya Fudail bin Iyad rahimahullah, hendaknya engkau itu berbuat baik pada umurmu yang tersisa. Yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Apa manfaatnya kalau kita memanfaatkan sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan? Niscaya, kata beliau, akan diampuni bagimu apa yang telah lewat dan apa yang tersisa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Jadi kalau sisa usia kita isi dengan kebaikan, maka harapan besarnya kebaikan yang kita kerjakan di sisa usia kita itu menggugurkan kesalahan-kesalahan kita yang sudah lewat. Pun demikian akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang sedang kita, kesalahan-kesalahan dari apa yang tersisa. Kenapa? Karena kita mengisinya dengan kebaikan. Fa innaka in asa'ta, namun apabila engkau berbuat jelek, fima baqiya, dengan umurmu yang tersisa, maka dampak buruknya ukhidta bima madha, engkau akan disiksa karena kejelekan yang sudah lalu, wa ma baqiya, dan engkau pun akan disiksa karena apa yang engkau perbuat dalam sisa umurmu itu. Karena sisa umurnya diisi dengan kejelekan, maka berarti kejelekan yang lalu tidak akan diampuni. Pun demikian kejelekan yang dia jadikan sebagai isi dari sisa umurnya, maka tidak akan diampuni. Selanjutnya dia akan mati su'ul khatimah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kuncinya adalah istiqomahlah di atas kebaikan. Semoga kebaikan yang kita istiqomahkan ini menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dan juga menggugurkan dosa-dosa pada sisa usia kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini saja. Tadinya ingin bahas ayat 11-nya dan seterusnya, tapi sepertinya kepanjangan. Kita cukupkan saja di sini. Sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.